Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Ibu Kusdarini SIP MPA selaku pembimbing pertama, dan Bapak Ilham Adilano Azre SIP MA selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Ibu Dr. Ria Aryani MSI selaku Ketua Penguji, Ibu Nila Wahyuni SAP MAP selaku Sekretaris Penguji, dan Ibu Widya Kansa Rusnita SAP MAP selaku penguji. Perkenalkan, nama saya Raihana Tukalbi dengan nomor BP 2210843026. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Penataan Tenaga Kerja Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu fokus utama reformasi birokrasi adalah penataan sistem kepegawaian yang mencakup perencanaan kebutuhan pegawai, rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, serta kepastian status dan kesejahteraan pegawai pemerintah. Mengingat kualitas aparatur negara sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, ketersediaan aparatur sipil negara belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Untuk menata sistem kepegawaian, pemerintah menetapkan kebijakan penghapusan tenaga honorer melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menegaskan bahwa pegawai pemerintah hanya terdiri dari PNS dan P3K, serta menetapkan penghapusan tenaga honorer paling lambat pada Desember 2024. Mekanisme penataan dilakukan melalui seleksi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Di Kota Bukit Tinggi, pelaksanaan kebijakan penataan ini menghadapi sejumlah tantangan nyata di lapangan. Kota formasi P3K yang dibuka lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga non-ASN yang harus ditata. Sebagai tenaga non-ASN belum terdata dalam database BKN sehingga kepastian jadwal seleksinya tidak jelas. Dan kapasitas staf BKPSDM sebagai pelaksana masih terbatas. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan penataan tenaga non-ASN di Kota Bukit Tinggi berjalan dengan menggunakan teori implementasi menurut Edward III sebagai kerangka analisis. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama, terdapat ribuan tenaga non-ASN yang sudah lama bekerja di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi, namun statusnya belum jelas. Melalui Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, di mana kebijakan penataan tenaga non-ASN ditetapkan paling lama Desember 2024. Yang kedua, kuota formasi P3K yang dibuka jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga non-ASN yang harus ditata. Sebagian tenaga non-ASN belum terdaftar di dalam database PKN. Yang ketiga, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah Kota Bukit Tinggi tidak bisa memaksimalkan penyerapan formasi. Kondisi ini menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian di kalangan tenaga non-ASN yang terdampak langsung. Yang keempat, terdapat perbedaan antara pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan secara nasional dengan di tingkat daerah. Karena keberhasilan implementasi kebijakan berbeda di tiap daerah, serta respon terhadap kelompok sasaran yang berbeda di tiap daerah. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan tenaga kerja non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam kajian kebijakan publik. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rekomendasi yang dapat membantu BKPSDM Kota Bukit Tinggi ke depannya. Selanjutnya, studi penelitian yang relevan. Penelitian pertama yaitu Destiani Kita dan Firdaus tahun 2023 dengan judul Analisis Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Penelitian kedua oleh Adila Rahmatusifa dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Analisis Penataan Kepegawaian ASN di Indonesia. Penghapusan tenaga honorer pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
Penelitian ketiga oleh Dewi Sendikasari tahun 2020 dengan judul Penghapusan Status Tenaga Honorer dan Dampaknya. Penelitian keempat yaitu Agustina Pepuho dan Untung Mur Ardita tahun 2024 dengan judul Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer menjadi ASN di Kabupaten Jayapura. Penelitian kelima yaitu Gina Hana Monika, Deasti Silvisari, dan Ratna Mesa dengan judul Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Teori penelitian, yaitu pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward yang mengemukakan bahwa terdapat 4 tahapan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk skema pemikiran dan definisi konsep. Yang pertama yaitu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk merespon masalah yang muncul di masyarakat demi kesejahteraan umum, baik berupa program ataupun aturan maupun pelayanan masyarakat. Yang kedua, implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah tahap pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, di mana keputusan kebijakan diwujudkan menjadi tindakan nyata oleh lembaga atau aparat pelaksana agar tujuan kebijakan dapat tercapai dan berdampak bagi masyarakat. Tahap ini menjadi jembatan antara rumusan kebijakan dengan dampaknya di lapangan. Yang ketiga, tenaga kerja non-ASN. Tenaga kerja non-ASN adalah pegawai yang bekerja di instansi pemerintah namun tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara. Keberadaan tenaga non-ASN selama ini digunakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang tidak tercukupi oleh formasi ASN yang tersedia, dengan sistem perjanjian kerja yang diatur oleh masing-masing instansi tanpa kepastian status kepegawaian yang jelas. Selanjutnya, definisi operasional. Variabel komunikasi terdiri dari indikator transmisi dengan cara mengukur yang pertama, penyampaian kebijakan penataan non-ASN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedua, penyampaian informasi dari BKPSDM kepada seluruh tenaga non-ASN. Indikator kedua yaitu kejelasan cara mengukur, kejelasan isi kebijakan yang disampaikan dari aparatur pelaksana kepada tenaga honorer atau non-ASN. Indikator konsistensi, cara mengukurnya yaitu kesesuaian informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Variabel sumber daya dengan indikator staf, cara mengukurnya yaitu yang pertama, ketersediaan aparatur dan dalam menangani penataan tenaga non-ASN dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas kepegawaian. Indikator informasi, cara mengukurnya yaitu ketersediaan data tenaga non-ASN yang akurat, akses aparatur terhadap informasi kebijakan, dan keterbukaan informasi kepada tenaga non-ASN. Pada indikator kewenangan, cara mengukurnya yaitu kejelasan kewenangan aparatur dalam mengambil keputusan. Indikator fasilitas, cara mengukurnya yaitu yang pertama, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi kepegawaian. Yang ketiga, variabel disposisi. Indikator pertama yaitu tingkat komitmen dan kejujuran birokrasi. Cara mengukurnya yaitu kepatuhan aparatur terhadap aturan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, transparansi dalam penyampaian informasi kepada tenaga honorer. Indikator kedua yaitu insentif. Cara mengukurnya, hal ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya pemberian insentif yang diperoleh oleh aparatur, baik berupa finansial ataupun non-finansial. Variabel keempat yaitu struktur birokrasi. Indikator pertama, standar operasional prosedur, cara mengukurnya yaitu ketersediaan SOP dan keputusan pelaksana terhadap SOP tersebut. Untuk indikator kedua, fragmentasi, cara mengukurnya yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab antar perangkat daerah dan koordinasi antar instansi yang terlibat. Metode penelitian yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang difokuskan untuk melakukan analisis dan deskripsi terhadap implementasi kebijakan penataan tenaga kerja non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Teknik pemilihan informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pervasive sampling
untuk memilih informan, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Peranan peneliti. Peneliti menjadi instrumen utama yang memiliki peran penting mulai dari menentukan fokus penelitian, memilih narasumber, mengumpulkan informasi, memeriksa keabsahan data, melakukan analisis, menginterpretasikan hasil temuan, dan membuat simpulan dari hasil penelitian. Proses penelitian yaitu diawali dengan merumuskan topik yang akan diteliti, setelah itu melakukan pengurusan surat izin penelitian, melakukan wawancara, mengumpulkan data penelitian, dan menganalisis data. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Unit analisisnya yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukit Tinggi. Teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, yaitu untuk memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada untuk memastikan keakuratan data. Deskripsi lokasi penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi, yaitu di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bab 5, temuan dan analisis data. Yang pertama, komunikasi. Variabel komunikasi terdiri dari 3 indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada indikator transmisi, proses penyampaian informasi kebijakan telah berjalan secara formal dan berjenjang melalui mekanisme birokrasi yang terstruktur. Dimulai dari regulasi pemerintah pusat yang diteruskan kepada wali kota dan BKPSDM, kemudian disebarluaskan kepada seluruh OPD melalui surat edaran resmi. Pada indikator kejelasan, terdapat perbedaan antara kejelasan informasi yang dirasakan oleh pelaksana dan kelompok sasaran. Sedangkan pada indikator konsistensi, BKPSDM Kota Bukit Tinggi secara konsisten mengacu pada petunjuk teknis yang diterbitkan oleh BKN dan Kemenpan RB. Mulai dari pembagian jadwal seleksi hingga penerapan kebijakan transisi P3K, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam hal substansi aturan maupun jadwal pelaksanaan. Namun demikian, ketersediaan formasi untuk pegawai ASN di mana sejumlah pegawai non-ASN yang harus ditata lebih banyak dibandingkan jumlah formasi yang tersedia. Yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya terbagi atas staf, informasi, kejelasan, dan fasilitas. Variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan penataan tenaga kerja non-ASN di Kota Bukit Tinggi dapat dikategorikan belum berjalan secara optimal. Indikator informasi dan wewenang telah terpenuhi dengan baik, didukung oleh sistem data yang terintegrasi dalam dasar hukum yang kuat. Namun, indikator staf masih menghadapi keterbatasan yang signifikan, baik dari segi jumlah personel yang tidak proporsional dengan beban kerja, maupun dari segi kuota formasi yang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah tenaga non-ASN yang harus ditata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menegaskan bahwa keempat indikator sumber daya bersifat saling melengkapi, sehingga kekuatan pada satu indikator saja tidak dapat menutupi kelemahan pada indikator lainnya. Keterbatasan pada aspek staf inilah yang pada akhirnya menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan implementasi kebijakan penataan tenaga non-ASN secara menyeluruh dan tepat waktu di Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, disposisi. Disposisi terbagi atas tingkat komitmen dan kejujuran dan insentif. Variabel disposisi dalam implementasi kebijakan penataan tenaga kerja non-ASN di Kota Bukit Tinggi dapat dikategorikan cukup baik, namun belum optimal. Padahal komitmen dan kejujuran pelaksana sudah terlaksana dengan baik melalui kepatuhan terhadap regulasi dan upaya penyediaan solusi bagi tenaga honorer yang terdampak kebijakan. Namun, ketidakadaan insentif khusus bagi pelaksana yang perlu diperhatikan, mengingat beban kerja yang harus ditanggung oleh staf BKPSDM cukup besar dalam menjalankan proses penataan yang kompleks. Selanjutnya, struktur birokrasi. Variabel struktur birokrasi terbagi ke dalam dua indikator, yaitu standar operasional prosedur dan fragmentasi. Variabel struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penataan tenaga kerja non-ASN di Kota Bukit Tinggi dapat dikategorikan cukup baik. Keberadaan SOP yang tertulis
dan komprehensif serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang telah berjalan menjadi kekuatan utama dalam variabel ini. Menurut Edward III, menegaskan bahwa struktur birokrasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur formal, tetapi juga harus didukung oleh kapasitas pelaksana yang memadai dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang sinergis, serta sehingga seluruh tahapan implementasi kebijakan dapat dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yaitu implementasi kebijakan penataan tenaga kerja non-ASN di Kota Bukit Tinggi menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap variabel. Pada variabel komunikasi, proses transmisi kebijakan telah berjalan secara formal. Namun, meskipun informasi yang sampai ke kelompok sasaran masih bersifat umum dan belum menjawab kebutuhan teknis mereka secara menyeluruh. Pada variabel sumber daya, prosedur kerja dan kewenangan BKPSDM sudah jelas dan kuat secara hukum, namun kapasitas staf pelaksana masih terbatas dan kuota formasi yang tersedia belum sebanding dengan jumlah tenaga non-ASN yang harus ditata. Pada variabel disposisi, komitmen BKPSDM sebagai pelaksana utama sudah cukup baik, meskipun ketidakadaan insentif bagi pelaksana kebijakan. Pada variabel struktur birokrasi, kondisi yang ada menunjukkan hasil yang cukup baik secara formal, namun masih menghadapi tantangan dalam tataran pelaksana di lapangan. Saran yang pertama, BKPSDM Kota Bukit Tinggi perlu meningkatkan sistem validasi data pegawai non-ASN secara berkala dengan melibatkan seluruh OPD secara aktif. Yang kedua, BKPSDM Kota Bukit Tinggi perlu meningkatkan kualitas dan sosialisasi kepada tenaga non-ASN tidak hanya terbatas pada aspek prosedur dan administratif. Yang ketiga, BKPSDM Kota Bukit Tinggi perlu mempertimbangkan penambahan jumlah staf atau tenaga pendukung teknis yang menangani urusan kepegawaian melalui mekanisme retribusi pegawai antar bidang. Yang keempat, pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui wali kota perlu terus mengoptimalkan upaya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam hal pengusulan kebutuhan informasi ASN. Yang kelima, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan implementasi kebijakan penataan non-ASN di beberapa daerah. Sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.